warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 saat ini akan mempresentasikan mengenai Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Materi yang pertama mengenai asumsi-asumsi CAPM akan dibawakan oleh Angke Diasi Iswarianti. Untuk selanjutnya, materi equilibrium pasar modal akan dipresentasikan oleh Dwi Intan Tanavi, portofolio pasar oleh Ayu Sidawardani, materi garis pasar modal akan dibawakan oleh Faridatul Kusdiah, dan yang terakhir garis pasar sekuritas akan dibawakan oleh Intan Ayu Benita. Mari langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Capital Asset Pricing Model atau CAPM dapat digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas. Bentuk standar dari CAPM pertama kali dikembangkan oleh Sharpe tahun 1964, Litton tahun 1965, dan Mawson tahun 1969. Sehingga model ini tuh disebut dengan CAPM bentuk Sharpe-Litton-Mawson. Asumsi-asumsi yang digunakan di model CAPM antara lain, semua investor itu mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama, di mana investor itu memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan utility harapan dalam satu periode waktu yang sama. Kemudian semua investor itu juga melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasi dan defisiasi standar return dari portofolionya. Semua investor itu juga mempunyai harapan yang seragam atau homogeneous expectation terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Faktor-faktor input yang digunakan adalah return expectation, varian dari return, dan kovarian antara return sekuritas. Asumsi ini mempunyai implikasi bahwa dengan harga-harga sekuritas dan tingkat bunga bebas risiko yang tertentu, dan dengan menggunakan input-input portofolio yang sama, maka setiap investor akan menghasilkan efficient frontier yang sama pula. Kemudian semua investor itu juga dapat meminjamkan sejumlah dananya atau meminjam sejumlah dana yang jumlahnya itu tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Penjualan pendek atau short sell diizinkan. Investor individual dapat menjual pendek beberapapun yang dikehendaki. Kemudian semua aktiva itu juga dapat dipecah untuk menjadi bagian yang lebih kecil dengan terbatas. Nah, ini artinya bahwa dengan nilai yang terkecil pun investor dapat melakukan investasi dan melakukan transaksi penjualan dan pembelian aktiva setiap saat dengan harga yang berlaku. Semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna, yakni semua aktiva itu dapat dijual dan dibeli di pasar dengan cepat atau liquid dengan harga yang berlaku. Tidak ada biaya transaksi. Nah, penjualan atau pembelian aktiva tidak dikenai biaya transaksi. Kemudian, tidak terjadi inflasi dan tidak ada pajak pendapatan pribadi. Maksudnya, karena tidak ada pajak pribadi itu, maka investor kan mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. Kemudian, investor adalah penerima harga atau price taker. Investor individual tidak dapat mempengaruhi harga dari satu aktiva dengan kegiatan membeli atau menjual aktiva tersebut. Investor secara keseluruhan, bukan secara individual, menentukan harga dari aktiva. Dan yang terakhir adalah pasar modal dalam kondisi equilibrium. Equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar adalah kondisi
pasar pada saat harga-harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Implikasi dari asumsi equilibrium ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Yang kedua, portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal, yaitu berada di efficient frontier menurut Markowitz. Portofolio pasar merupakan portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Di bab sebelumnya telah dibahas bahwa efisiensi dapat digambarkan di bidang dengan sumbu horizontal berupa deviasi standar dari portofolio dan sumbu vertikal berupa return expectation. Portofolio di efisiensi ini menunjukkan portofolio efisien yang mempertimbangkan trade-off antara return expectation dan risiko. Pada gambar tersebut terlihat bahwa portofolio pasar akan terletak di kurva efisien set AB. Untuk menentukan letak portofolio pasar ini perlu dikombinasikan antara aktiva berisiko di portofolio dengan aktiva bebas risiko. Aktiva bebas risiko sebesar R bebas risiko. Kombinasi ini ditunjukkan oleh garis lurus pada gambar tersebut. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena asumsi di CAPM, yaitu semua investor menggunakan analisis yang sama, menggunakan metode Markowitz atau menggunakan data return, varian dan covariant return yang sama dan mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Dalam keadaan equilibrium, semua aktiva berisiko harus berada di portofolio karena semua investor akan memegang portofolio ini. Karena portofolio pasar menggunakan semua aktiva berisiko, maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diversifikasi yang sempurna. Idealnya semua aktiva berisiko harus dimasukkan ke dalam portofolio pasar. Semua aktiva ini dapat meliputi aktiva keuangan seperti saham, obligasi, opsi, futures, aktiva real seperti emas dan estate nyata atau real estate. Lebih ideal lagi jika seluruh aktiva ini melibatkan semua aktiva-aktiva yang ada di dunia, bukan hanya di satu pasar saja, akan tetapi di dalam prakteknya memasukkan semua aktiva yang ada di dunia tidak memungkinkan. Prakteknya portofolio pasar ini diwakilkan oleh portofolio yang berisi dengan sekuritas di dalam satu pasar saja. Misalnya semua sekuritas di Bursa Efek Jakarta atau di NYSE. Garis pasar sekuritas. Untuk menggambarkan hubungan risiko dan return dari aset-aset individual ataupun portofolio yang tidak efisien, kita bisa menggunakan garis pasar sekuritas atau security market line. Adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. SML ini juga bisa digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sedangkan CML seperti telah dijelaskan di depan bisa dipakai untuk menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu portofolio yang efisien pada satu tingkat risiko tertentu. Bila dalam portofolio
Tambahan return ekspektasi terjadi karena tambahan risiko dari portofolio yang bersangkutan, maka untuk sekuritas individual, tambahan return ekspektasi terjadi karena tambahan risiko sekuritas individual yang diukur dengan beta. Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasi dengan alasan portofolio yang sudah diversifikasi dianggap tidak memiliki risiko tidak sistematis, sehingga yang relevan diperhitungkan adalah risiko sistematis yang diukur dengan beta tersebut. Sekuritas persamaan GPS untuk sekuritas ke-1 dapat dituliskan sebagai berikut. ER1 atau sekuritas ke-1 sama dengan RBR, return aktiva bebas resiko, ditambah beta I dikali ERM atau return expectation portofolio pasar dengan resiko sebesar 0M dikurangi RBR, return aktiva bebas resiko. Persamaan yang sederhana ini disebut dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Alton dan Gerber 1995 menganggap persamaan ini sebagai penemuan terpenting di bidang keuangan. Dengan persamaan ini, maka return ekspektasian dari suatu portofolio atau sebuah sekuritas individual dapat ditentukan. Dalam model keseimbangan CAPM, nilai beta dapat sangat mempengaruhi tingkat return yang diharapkan pada suatu sekuritas. Semakin tinggi nilai beta dan return pasar, maka akan semakin tinggi tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta yang sudah dijelaskan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa return yang diharapkan dari sekuritas terdiri dari dua komponen utama penyusun tingkat return yang disyaratkan investor, yaitu tingkat return bebas resiko dan premi resiko. Tingkat return yang diharapkan adalah jumlah minimum return yang disyaratkan investor untuk berinvestasi pada suatu sekuritas tertentu.